Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cike Aprilicia Riesta Yadira, Prodi S1 Kebidanan semester 4 dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan KB door to door. Setiap tahun, jumlah penduduk di dunia termasuk di Indonesia mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memasuki usia dewasa. Perkawinan akan berlangsung di setiap tempat di mana manusia berada, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga pertambahan jumlah penduduk berlangsung di kedua tempat tersebut, yaitu perkotaan dan pedesaan. Dengan bertambahnya penduduk, pasti akan membutuhkan tambahan berbagai fasilitas seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar atau pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dengan pemenuhan berbagai fasilitas tersebut akan berdampak pada lahan untuk bercocok tanam menjadi semakin berkurang, sehingga penyediaan makanan atau hasil pertanian turut berkurang pula. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, apakah pengendalian penduduk perlu dilakukan secara merata di semua wilayah Indonesia? Jawabannya, harus dilakukan agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam. Kemudian, di kabupaten itu tersendiri berfungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki 3 bidang, yaitu bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera, dan bidang pengendalian penduduk, data, dan informasi serta sekretariat. Para petugas lapangan keluarga berencana yang lokasi tugasnya berada di tingkat desa atau kelurahan memiliki sasaran kerja, yaitu keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, pasangan usia subur, dan lansia. Kegiatannya dilaksanakan melalui program keluarga berencana, yaitu kesehatan reproduksi, pelayanan KB, atau penggunaan alat kontrasepsi. Program keluarga sejahtera atau KS di Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Bagi keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dibina dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau disebut UPPKS. Dan dalam membangun desa dibutuhkan peran lintas sektor yang tergabung dalam kampung KB, serta pendataan keluarga. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau disebut NKKBS. Para PLKB melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada sasaran atau pasangan usia subur yang belum ber-KB. Pada remaja, agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi, pembinaan keluarga bagi keluarga yang memiliki balita, remaja, lansia, UPPKS, dan kampung KB yang dilaksanakan secara door to door, serta senantiasa berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, dan kepala desa atau kelurahan serta camat. Keberadaan PLKB atau PKB di desa atau kelurahan tersebut perlu dilakukan pembinaan, arahan, bimbingan dari seorang pimpinan yang berada di tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan dinas atau disebut UPTD, sehingga informasi atau perkembangan program terkini dapat tersampaikan kepada para PLKB atau PKB. Melakukan evaluasi program PPKB dan menyampaikan saran, masukan, usulan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan
kegiatan program PPKB di lapangan. Baik, saya akan memperkenalkan tentang metode kontrasepsi atau KB alami yang bisa dilakukan. Yang pertama, KB alamiah menyusui. Menyusui sering disebut-sebut sebagai KB alamiah. Memang benar, dengan rutin menyusui secara langsung, setidaknya 4 jam pada siang hari dan 6 jam pada malam hari, tubuh ibu akan secara otomatis berhenti ovulasi. Selain bermanfaat untuk bayi, memberikan ASI eksklusif juga bisa berdampak baik untuk ibu yang ingin mencegah kehamilan. Memberikan ASI eksklusif bisa menghambat ovulasi dan menstruasi pada ibu yang baru melahirkan. Cara ini tidak bekerja jika ibu memerah ASI karena proses pengisapan bayi menjadi penting pada metode ini. Segera gunakan metode kontrasepsi lain jika ibu telah menstruasi, karena ini berarti memberikan ASI sudah tidak bisa mencegah kehamilan tersebut. Kemudian, kontrasepsi yang kedua yaitu metode kalender. Metode kalender ini akan sangat membantu untuk mengontrol kehamilan. Jika sebelum-sebelumnya ibu harus menandai kalender tersebut, sekarang ini sudah banyak aplikasi yang bisa membantu mengetahui kapan masa subur dan kapan periode ovulasi. Langkah pertama yang bisa ibu lakukan adalah mencari tahu jadwal menstruasi berikutnya. Setelah mengetahui harinya, ibu bisa menghitung mundur sebanyak 12 hari, lalu ditambah hitungan mundur sebanyak 4 hari. Ibu bisa dianggap sangat subur dan sepertinya akan berovulasi selama rentang 5 hari. Jika ibu memiliki siklus menstruasi 28 hari, maka kemungkinan ibu berovulasi pada hari ke-14. Hari ke-1 adalah hari pertama menstruasi ibu dan hari ke-28 adalah hari terakhir sebelum hari pertama menstruasi selanjutnya. Lalu, kontrasepsi yang ketiga yaitu kondom. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi paling ampuh untuk mengontrol kehamilan. Kondom termasuk alat KB alami karena pemakaiannya tidak melibatkan obat atau bahan kimia. Selain untuk mengontrol kehamilan, kondom juga berfungsi untuk mencegah penyakit infeksi menular seksual atau disebut IMS. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kontrasepsi kondom, yang pertama, jika penggunaannya tepat maka bisa mencegah kehamilan. Yang kedua, tidak akan mengganggu kesehatan pemakai maupun pasangan. Yang ketiga, tidak akan mengganggu produksi ASI sehingga aman untuk ibu yang sedang menyusui. Yang keempat, selain murah, kondom juga sudah bisa dibeli dengan mudah di minimarket. Kemudian kekurangan kontrasepsi kondom, yang pertama, keberhasilan kontrasepsi ditentukan oleh cara pemakaian dan kondisi kondom. Yang kedua, mengganggu hubungan seksual karena tidak sentuhan langsung. Yang ketiga, kondom bekas akan menjadi limbah yang akan menjadikan masalah lingkungan. Kemudian, kontrasepsi yang keempat yaitu pil KB. Jenis alat kontrasepsi pertama di sini adalah pil KB. Pil KB bersifat temporer dan dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Alat kontrasepsi satu ini masih tergolong murah, namun cukup merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, kamu harus meminumnya di jam yang sama, tidak boleh berbeda untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Dan ada efek samping pil KB tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan resiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskuler. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga,
dapat mengganggu produksi ASI. Yang keempat, pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi. Yang kelima, merasa mual. Yang keenam, sakit kepala. Dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara. Dan yang terakhir, gairah seks menurun. Kemudian, ada kelebihan dari pil KB jika dikonsumsi sesuai anjuran. Pertama, melindungi dari penyakit radang panggul. Yang kedua, sama sekali tidak mengganggu seks karena dikonsumsi dengan cara diminum. Yang ketiga, periode menstruasi lebih teratur, ringan, dan tidak terlalu menyakitkan. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kanker indung telur, rahim, dan usus besar. Kekurangan pil KB yaitu harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat jika ingin mendapatkan perlindungan penuh. Yang kedua, bisa meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, menyebabkan berbagai efek samping. Efek samping seperti sakit kepala, mual, nyeri pada payudara, dan perubahan mood yang drastis di awal-awal pemakaian. Terkadang mengakibatkan adanya perdarahan di luar haid pada bulan-bulan pertama pemakaian. Dan yang terakhir, kontrasepsi KB yaitu suntik KB. Suntik KB dibagi menjadi dua tipe. Ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB. Namun, jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Efek samping suntik KB tersebut yaitu 1. Merasa mual, kedua, peningkatan berat badan, ketiga, gairah seks menurun, keempat, pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, kelima, sakit kepala, dan yang terakhir, jerawatan. Kemudian ada pula kelebihan pada suntik KB 3 bulan. Yang pertama, tidak berinteraksi dengan obat-obatan lain. Yang kedua, relatif aman untuk ibu menyusui. Yang ketiga, bermanfaat bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Kemudian, kekurangan suntik KB 3 bulan diantaranya dapat mendatangkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, payudara nyeri, pendarahan, dan menstruasi tidak teratur. Efek ini bisa terus terasa selama jangka waktu penyuntikan berlangsung karena kandungan suntikannya akan terus berada dalam tubuh. Suntik KB 1 bulan memiliki resiko lebih rendah timbulnya pendarahan yang tidak teratur dan lebih mungkin untuk memiliki periode menstruasi yang teratur. Selain itu, efek kesuburan setelah suntikan diberhentikan dapat kembali lebih cepat yaitu dalam waktu 3 bulan. Walau demikian, terdapat beberapa kekurangan yang meliputi. Yang pertama, timbulnya perdarahan yang tidak normal. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan himbauan terkait penggunaan suntik KB 1 bulan, sehingga dapat menyebabkan seseorang melupakan jadwal penyuntikan atau cenderung malas untuk melakukannya. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pusing dan payudara lebih terasa sensitif atau nyeri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengerti atau dipahami. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.